YouTube channel dengan saya di sini juga Kaki Kuligai. So jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Wow, 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 wow. Hari kedua di Antalya, bangun pagi kita naik sarapan pagi di restoran sebelum kita ukur jalan sepanjang hari. Ya seperti ini kita sarapan jelas tapi tong hajar saja. Hehehe. Halo, kembali lagi dengan saya Jejak Kaki Kuligai. Jadi hari ini kita lagi di Antalya. Kita sekarang akan jalan-jalan pergi lihat tempat wisata yang namanya Perge dengan Aspendos, sama ada air terjun lagi. Tapi kayaknya kita tidak bisa ke Perge hari ini karena katanya lagi hujan. Cuma kita mau tes-tes dulu jalan di sana. Kalau cuacanya bagus kita bisa naik. Kalau terada berarti tong ke tempat lain. Jadi ya mungkin seperti itu saja untuk hari ini. Dadah. Ya, kita sudah tiba di Dudan Waterfall yang ada di Antalya. Jadi Dudan Waterfall ini juga dikenal sebagai air terjun Iskandar atau Alexander, yang konon katanya Alexander August dia dulu suka menghabiskan waktu di air terjun ini karena sangat indah, dan sekalian dia kasih mandi dia kuda dan dia menikmati alam di sini. Ya, tempat ini sangat-sangat indah teman-teman. Jadi kalau kamu ke Antalya kamu wajib berkunjung ke sini. Untuk masuk ke sini kamu bayar 5 lira saja. Ya, tidak lupa kita singgah beli teh dan ngeteh. Ya, dia punya air ini kira-kira tingginya 40-an meter. Jadi nanti airnya ini semua mengalir turun ke Laut Mediterania. Karena kota Antalya ini dia terletak di atas Laut Mediterania. Jadi sangat indah teman-teman. Pemandangan laut. Ya, pokoknya indah lah. Jadi teman-teman kamu harus berkunjung ke sini kalau ke Turki. Ini juga ada kayak goa kah? Iyo, kayak goa begitu, dan tidak tahu dulu nih tempat apa, tapi ada goa begitu, mungkin tempat persembunyian kah di balik air terjun. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman di sini juga ada tempat untuk dong buat olive oil pada zaman dulu. Ini dia tempat, teman-teman bisa lihat. Setelah selesai dengan air terjun, kita lanjut ke Aspendos. Jadi ini salah satu kota di zaman dahulu kala. Kota yang dibangun kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi oleh peramal Yunani kuno yang terkenal, yaitu Mapsos. Jadi di tempat ini tuh terdapat teater yang sangat besar yang masih bagus sampai zaman ini, yang teman-teman bisa lihat seperti ada di video ini. Dia masih lebih utuh ya. Ini salah satu yang terbesar Romawi punya waktu itu. Bahkan teman-teman sampai saat ini tuh dia masih menjadi teater terbesar di dunia. Dia bisa tampung sekitar 20.000 orang penonton. Sementara pada masa dinasti Seljuk, teater digunakan sebagai tempat singgah para kafilah pada abad ke-13 dan diubah menjadi istana Raja Seljuk waktu itu. Teater ini dibangun oleh Zenon di bawah pemerintahan Marcus Aurelius pada tahun 155 setelah Masehi. Padahal di masa Romawi dan Bizantium itu dia menjadi tempat hiburan dan pertunjukan orkestra, pertandingan gladiator, dan pentas satwa liar. Ya pokoknya sejenis pentas-pentas seni lah. Dulu tempat ini dia jadi seperti itu. Oh iya teman-teman, kota Aspendos ini juga menjadi kota yang pertama kali mengeluarkan mata uang dalam bentuk logam. Pokoknya 500 tahun sebelum Masehi. Jadi dorang ini yang pertama kali menemukan jenis uang dalam bentuk koin tuh dari kota Aspendos ini. Selain teater, kita bisa lihat juga ada kuil-kuil dan lain sebagainya di sekitar teater ini. Harus keluar baru lihat di bagian luar. Setelah lihat kota Aspendos, kita makan siang. Jadi kita makan siang satu orang kira-kira 50 ribuan lah.
Setelah makan siang, kita pun berkunjung ke PRG. Sebenarnya kita tidak jadi berkunjung ke PRG, tapi karena cuacanya tiba-tiba bagus, ya bersahabat dengan kita, akhirnya kita pun berkunjung ke PRG. Jadi dia tiket sendiri 60 lira satu orang. Kota Perge dan Aspendos ini merupakan daerah Yunani ya sebenarnya teman-teman, tapi pada kekuasaan Ottoman itu dia jajah sampai dia ambil semua sebagian besar dari Yunani punya masuk sekarang jadi Turki. Perge ini juga diperkirakan dibangun pada zaman perunggu. Pada periode Helenistik, kota ini juga dianggap sebagai kota yang sangat kaya dan terindah di dunia. Jadi sebenarnya tuh di sekitar sini banyak kota-kota, banyak warga-warga puruma, pokoknya kayak kerajaan atau ya pemukiman lah waktu itu, kota yang besar, tapi semuanya sudah tinggal reruntuhan dan sekarang hanya tinggal Depo Teater saja yang masih ada, tapi teaternya juga sudah lumayan hancur karena sudah lama sekali teman-teman. Perge ini salah satu kota yang sangat tua dan memiliki sejarah yang sangat panjang. Jadi pada abad ke-12 sampai 13 sebelum Masehi, setelah berada di bawah kekuasaan Lydia dan Persia, kota ini dia menyerah kepada Alexander Agung pada masa atau pada tahun 334 sebelum Masehi. Jadi era paling terang pada waktu itu tuh pada kekuasaan Romawi pada abad kedua dan ketiga. Oh iya teman-teman, kota ini juga kota yang sangat penting bagi umat Kristen karena perjalanan penginjilan Rasul Paulus waktu itu dia sempat mengunjungi kota ini sebanyak 2 kali pada tahun 46 setelah Masehi. Itu selama periode Bizantium ya teman-teman, waktu Paulus di jalan sampaikan firman. Ya mungkin seperti itu sedikit tentang Perge yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Kalau teman-teman mau baca lebih lanjut atau mau tahu lebih lanjut tentang kota ini, mungkin teman-teman bisa kunjungi Google dan baca tentang sejarah kota Perge dan Aspendos. Ya teman-teman, saya di sini tuh saya rasa macam saya ada di zaman dahulu kala. Saya jadi ingat film-film kerajaan-kerajaan zaman dulu, film dewa-dewa. Ya, lihat Depo Teater-teater ini. Saya bayangkan juga kalau seandainya saya bisa lihat zaman dulu seperti apa, pasti sangat menakjubkan. Setelah selesai dengan Aspendos dan Perge, kita kembali ke kota, jalan-jalan sedikit di kota Antalya. Kota yang dulu bernama Atalia pada zaman dahulu kala. Kota ini lumayan besar teman-teman dan rame. Kita singgah lagi di tempat es krim, kita makan es krim, kita juga makan kue yang enak sebelum kita pulang tidur. Dan kita kembali ke penginapan, ke hotel. Setelah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Terima kasih sudah mengikuti kami teman-teman. Wah.